di Masjid Kuba. Masjid Kuba, stok laki-laki terbaik se-Tangerang. Dari sekian banyak acara yang kemudian menggoda mereka, dia bilang, sorry, saya hari ini mau ngaji. Diajak karaoke, gak mau. Bro, karaoke bro, malam ini bro, malam minggu kita kemudian karaokean. Sorry bro, gue mau ngaji. Gimana sekitar jam 10-an aja lah. Diajak push rank Mobile Legend, no. Emang epic abadi. Jadi kamu pengen nggak punya suami kayak tadi, ngajinya luar biasa, menyentuh hati, ya? Senang nggak? Kamu tidur dibacain Yasin. Bener. Suami soleh itu bangunin subuh, kamu diadanin. Wanita, pilih laki-laki yang ganteng tapi jauh dari Allah, atau yang biasa aja tapi dekat sama Allah. Cuak. Unggul. Ini laki-laki yang ekonominya biasa tapi dekat sama Allah, atau yang kaya jauh dari Allah? Nih, Ikhwan, dah diam ya perempuan. Ikhwan, jujur, pilih perempuan yang mana? Tolong jangan malu-maluin ya. Pilih berdasarkan hati ya. Pilih wanita yang biasa aja jauh dari Allah, atau yang cantik tapi solehah. Milih wanita yang kaya tapi dekat sama Allah, atau yang biasa aja jauh dari Allah? Takbir. Mereka tuh udah menerima kamu tuh apa adanya aja. Maka para anak muda yang hadir di Masjid Kuba, pertama, benerin penempatan cinta. Salah menempatkan cinta, bermasalah kehidupannya. Bukan mikir mana wa minan nasi mayatakhidu min dunillahi andada yuhibunahum kahubbillah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165, posisi di sebelah situ. Pokoknya sebelah situlah di Quran pokoknya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi mayasin nafsahu itian. Wa minan nasi mayatakhidu min dunillahi andada yuhibunahum kahubbillah. Jadi ada manusia yang menjadikan cintanya itu lebih besar kepada selain Allah. Makanya di Al-Hikam itu karya Sayyid Ibnu Athaillah itu ada kalimat ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu melainkan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Sehingga Allah itu maha pencemburu, gak suka hambanya mencintai sesuatu selain daripadanya. Sayang, tapi bukan jalan Tuhan. Mending lepasin aja. Relakan, lepaskan, ikhlaskan. Ada sesuatu yang gak bisa kamu paksakan. Unggul. Itu dibikin status WA langsung. Gen Z sekarang kalau misalkan galau, kalau laki-laki zaman dulu, zaman saya lah. Saya kan sekarang usia 27. Ya 37. Saya, istri saya satu dan satu-satunya. Di Bandung, di Tangerang belum. Istri saya satu dan satu-satunya di Bandung. Anak saya 4, tolong jangan kebalik. Makanya di YouTube ada kolom search istri kedua Handi Boni. Saya aja penasaran siapa. Kok saya nggak tahu? Jangan-jangan udah ada itu, kok nggak tahu? Salah. Jadi
Kenapa tadi saya cerita itu ya? Hah? Lagi ngomongin usia? Oh, usia. Dulu zaman saya kalau galau itu paling saya naik motor kemana, ke pantai, diem, lihat pantai, bikin puisi, bikin karya buku. Yang perempuannya biasanya menyendiri di kafe sambil ngopi, santai, nulis jadi karya buku. Sekarang galaunya update status, bikin postingan di Instagram, pakai lampu yang temaram, gaunnya digini, foto dari belakang, langsung bikin caption, relakan, lepaskan, ikhlaskan. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu paksakan. Hashtag mencoba bertahan. Udah gitu dicari backsoundnya apa yang paling mewakilinya, yang paling nyakitin. Apa ini? Oh, Masya Allah, ngerepotin loh, padahal nggak usah repot-repot. Saya tuh biasa aja kalau tahu saya tuh datang tadi jemput, pulang tadi antar. Saya mah dapat kopi, alhamdulillah, nggak juga nggak apa. Walaupun kadang biasanya suka ada bolu biasanya, tapi kan nggak apa-apa. Biasanya kalau nggak ada itu biasanya pas pulangnya sih. Ya tapi nggak usah sini mah yang lain. Saya mah nggak mikirin itu sih. Buah-buahan gitu, yang di keranjang gitu ya. Tapi nggak usah inilah. Usah repot-repot. Gitu. Dah sakit hati bikin postingan, bikin caption, cari foto yang terbaik, cari backsound apa yang paling mewakili. Andai angin dan ku telah isi bumi hanya untukmu. Menelan isi bumi untukmu. Aneh, justru kamu yang bakal ditelan isi bumi. Modiar. Sedikit-sedikit pikir. Jangan salah. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bikin caption, langsung posting, lihat lagi siapa yang like, siapa yang komen, siapa yang udah ngeliat tapi nggak komen. Ngapain, capek banget sekarang itu. Zaman kemerdekaan tidak ada laki-laki yang galau. Segalau-galaunya pemuda zaman kemerdekaan, mereka menyanyikan lagunya Habib Muthohar, Syukur. Dari yakinku hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Coba. Jadi mereka galau tetap cinta tanah air. Tidak ada yang kemudian menghalangi antara cintaku dengan tanah airku. Meskipun itulah seorang wanita yang paling cantik yang kamu sayangi dan cintai sepenuh hati. Tapi jika berurusan dengan tanah air, harta, nyawa akan kukorbankan demi tanah air ini. Merdeka! Maka kemudian Bung Tomo pada saat kegiatan di Surabaya menjadi kemudian motivator, menjadi seorang yang senantiasa menyemangati anak muda pada saat itu. Untuk apa? Untuk kemudian menurunkan bendera Belanda, merobek bendera biru berganti kemudian menjadi merah putih yang pusaka. Maka kemudian pasukan anak muda datang kepada gedung itu, naik untuk kemudian merobek bendera. Puluhan ratusan anak muda bergelimpangan nyawanya ditembaki semuanya. Apa yang mereka perjuangkan? Cinta kepada tanah airnya. Hari ini pemuda lemah mentalnya. Seandainya pasukan Belanda menyerang hari ini, penjajahan terjadi pada saat ini, maka ketika jenderal mengatakan tembak mereka, begitu mau ditembak, kata komandannya stop, nggak usah ditembak. Kenapa wahai jenderal? Biarkan mereka terbunuh dengan perasaannya. Allahu Akbar. Lagi galau, tentaranya megang senjata gitu. Ya Allah, astuti ya. Lemah.
Maka anak muda semangat bangkit berangkat kemudian dari sekitaran Tangerang, ada yang dari Tangsel, ada yang dari kemudian Ciputat, ada yang dari mana-mana. Mereka bergerak untuk apa? Untuk menjemput ridhonya Allah. Naik motor, ada yang dibonceng, udah gitu ketiduran lagi. Ada yang naik Supra bapak, di starter bengek. Kalau di Kickstarter juga susah. Digas kadang nggak balik lagi, itu panik itu. Spionnya aerodinamis. Helmnya biasa. Batoknya hampir lepas dulu, pegangin. Luar biasa. Rem aja harus 500 meter sebelumnya. Tapi nyampe ke masjid mantap. Ada yang pakai Honda Beat, mantap masjid. Ada anak muda yang healingnya ke gunung, healingnya ke konser musik. Tapi kalian berbeda. Tangerang memang beda. Mereka galau ke masjid. Kenapa kamu kok meriang itu? Udah lama nggak ngaji. Orang lupa obat jiwa itu ngaji. Saya tadi sampaikan di masjid sebelumnya di apa sih namanya? Pamulang, Pamulang. Badan kotor mandi, pakaian kotor cuci, jiwa yang kotor ngaji. Ngaji sis, ke masjid. Jangan nunggu ustadz viral dulu baru ngaji. Ustadznya lucu. Ngaji, Allahu Akbar. Ustadznya ganteng, ngaji. Ustadznya aku tahu banget pengen minta apa, ngaji. Nanti saya zaman ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan menimpa zaman kepada umat Kanjeng Nabi, kepada umat beliau. Apa itu di akhir zaman? Para kaum muslimin mulai meninggalkan alim ulama dan ahli fikih. Gak mau belajar kitab, gak mau belajar fikih sholat, bete. Gak seru ya ustadznya hidung. Astagfirullahaladzim. Yafiruna minal ulama'i wa fuqaha. Kenapa kamu tinggalin? Maka nanti Masjid Kuba ketika ada kajian fikih lagi, fikih sholat, ayo kita belajar yang benar. Gimana sholat yang benar itu? Bagaimana benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Datang ke kajian sini, berbondong-bondong. Minum dulu, Ustaz. Panas enggak? Tadi panas. Panas. Berbondong-bondong. Aku kain. Aku lemah kalau di samping kamu. Tisu. Alhamdulillah. Cara minum tuh ada dua. Kata Nabi, satu, bismillah dulu, deketin botolnya ke bibir. Terus leglek, tahu leglek nggak? Leglek 3 kali gini. Baru bilang alhamdulillah. Jangan bernapas di air karena kamu bukan lauk. Kamu bukan ikan. Minum yang kedua seseruput-seruput. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baru bilang alhamdulillah. Sama dengan minum kopi. Mau dicontohin nggak? Ini contoh ya. Sama kayak gini tadi. Bismillah dulu. Ini saya buka dulu ya. Ya, bismillah, mudah-mudahan gak tumpah. Nah, diangkat pakai tangan kanan. Jangan lupa minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Apalagi disaltoin, kenapa sih? Ada yang disaltoin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara minum yang suruput. Minum kopi itu jangan blok. Suruput nikmat gini nih contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ini ada orang sekarang minum kopi gini, bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah Besti. Kenapa? Jadi orang Batak. Balik lagi. Maka anak muda mentalnya sekarang yang harus kuat. Kenapa? Jangan mau menghindar dari masalah. Jangan mau nggak punya masalah. Jemput masalah itu. Halo Besti? Fear, you know fear, ketakutan bukan forget everything and run, but fear it mean face everything and rise. Jangan forget everything and run. Semua aja dimasalahin. Aku gagal gara orang tua aku. Aku kayak gini harus ngapain gitu, mencerca keadaan. Gas aja. Allah menghadirkan aku di keluarga ekonomi yang menengah ke bawah untuk menjadikan mental aku hebat. Bismillah, aku harus rajin belajar. Sekarang kamu sekolah males, kuliah males. Yang semangat sekolah dan kuliah itu biasanya ibunya. Nih, ada mahasiswa SMA, SMP ada? Jawab dengan jujur. Enak ada guru, dosen atau nggak ada? Enak ada tugas atau nggak ada tugas? Enak ada ujian atau nggak ada ujian? Enak ada skripsi atau nggak ada skripsi? Gak pengen kuliah? Pengen sukses? Tapi malas sekolah dan kuliah? Beleguk itu namanya. Gak boleh, brother and sister Villa. Harusnya kita sebagai anak muda gas. Amal ibadah kita saat ini apa? Belajar. Yang SMP belajar. Coba anak SMP tuh, bismillah ketika bangun, mah, bismillah mah, aku udah mau berangkat ke sekolah mah, tolong antar aku mah. Bismillah, aku harus belajar mah. Itu orang tua juga. Ya Allah, anak saya kenapa ya? Kenapa harus orang tuanya yang ribet? Orang tua pagi-pagi bangun, kemudian pagi-pagi udah siapin kemudian segala macamnya, bangunin suami untuk kemudian sholat subuh, susah dibangunin subuhnya, bangunin anak-anaknya kemudian susah bangunnya juga. Satu udah kemudian ke masjid, suami udah ke masjid, anak masih belum bangun, siapin kemudian banyak baju pakaian buat suami berangkat kerja, siapin juga baju untuk anak sekolah berangkat, yang anak pertama SMP, anak kedua SD, anak ketiga TK, siapin lagi kemudian bekal-bekalnya udah disiapin, semua udah disiapin, bulu kemudian sarapannya udah disiapin, suami kemudian cipika-cipiki berangkat kantor, anak yang SMP berangkat juga kemudian pagi-pagi bangun sama suami, dadah-dadah selesai, anak yang kedua SD disiapin lagi, siapin baju dianterin lagi SD-nya, balik lagi ke rumah, yang TK kemudian dibangunin berangkat TK jam 8, udah kemudian balikin anak ke TK, baru balik lagi kemudian ke pasar, belanja ke pasar, kemudian datang lagi ke rumah, masak, udah masak sambil nyuci, cucian yang kemarin disetrika, yang sambil gitu masak lagi, ngurusin cucian lagi dikeringkan sudah jalan, semuanya dilipat-lipatin, masukin ke lemari beres, jemput anak yang TK, jemput anak TK, balik lagi jemput anak yang SD siangnya, lagi makan siangnya, baru kemudian asarnya, anak yang SMP datangnya, selesai anak yang SMP datang, ibu beres-beres, nyapu-nyapu rumah, ngepel sampai genteng, ngepel semuanya, toren dikuras semuanya, beres itu kemudian balik lagi ibu maghrib, suami pulang maghrib, kata suami, kamu ngapain aja? Tiba-tiba ibu langsung gitu, Mas, ngomong saya lagi mas. Gak boleh. Kalau suami bilang, kamu ngapain aja dari tadi, kok rumah berantakan banget, ibu gak usah ceritain dari awal lagi, gak usah sampai kasar, dia dengerin usia, kau bilang nggak boleh, nggak boleh. Langsung aja, iya mas, maaf, tadi nggak sempet beresin, aku beresin ya mas. Bisa nggak sih kalau di rumah tuh nggak terus-terusan lihat handphone? Ya, salah. Kumamannya, nggak boleh. Langsung dia, iya pak, maaf ya pak. Jangan bantah suami. Sebaik-baiknya wanita baik sama suaminya, nggak boleh ke laki-laki yang lain. Nggak boleh. Gak boleh ibu ketemu Pak RT, Assalamualaikum, mampir Pak RT. Gimana kalau kasih Pak RT? Oh ayo, repot ini. Nah biasa aja, baik-baik, nggak boleh. Istri saya nggak boleh bikinin kopi buat tamu laki-laki saya, nggak boleh. Boleh dia bikinin kopi, tapi saya yang kasih ke tamu saya. Nggak mau, aku nggak mau ada laki-laki lain ngerasain kebaikan kamu. Seegois itulah cintaku. Sampai puncaknya dia nggak boleh manggil tukang bakso, Bu, nggak boleh. Saya pernah lagi nongkrong depan rumah pak, istri saya keluar rumah, Papa aku mau bakso, oh ya itu ada namanya Mas Ojo. Mas Ojo sini, terus Mas Ojo bilang,
iya teh bentar. Kayak aku langsung, nih kalian ada apa sih? Enggak bisa. Jo, lu diem di situ ya. Ntar gua yang panggil. Lu diem di situ. Mak, masuk ke dalam. Jo, sini yo. Yo Ustaz, aku dagang saya. Cicing manik. Nggak boleh. Diem gitu. Cadaran kalau dibuka cadarnya tuh kalau kayak ada backsound. Laki-laki sebaik-baiknya laki-laki kepada siapa? Istrinya, brother. Kalau kamu belum nikah, maka praktekin jadiin ibumu kemuliaan tertinggi. Latih itu dari sekarang sampai meninggalnya kita, gak habis kita muliain orang tua. Meskipun udah nikah Ustaz, meskipun udah nikah, tanggung jawab sama ibu tetap terus ada. Maka kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW terdiam, lalu kemudian berkata, rugi ma'anfu, sumarogi ma'anfu. Rugi seseorang itu demi Allah, rugi seseorang itu. Tiba-tiba kemudian sahabat bertanya, "Manya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Siapa orang itu sampai 3 kali engkau sebut dia itu orang yang paling rugi? Disebut sama Rasul sekali aja itu udah rugi banget. Ini 3 kali berturut-turut." Kemudian kata Rasul, "Man adroka walidayhi indal kibari, ahadahuma au kilaihima." Yaitu seseorang anak yang mendapati orang, kaget ya Allah. Jadi kalau bisa pas pose akunya lagi gagah gitu. Man adroka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilaihima. Yaitu seorang anak yang menemani orang tuanya sampai usia tua. Beranjak usia orang tua itu tua, baik salah satunya maupun keduanya masih ada. Baik tinggal bapaknya atau tinggal ibunya, atau bapak dan ibunya masih ada. Summa lam yadkhulil jannah, tetapi dengan adanya mereka tetap dia tidak mendapatkan surga dengan berbakti kepadanya. Rugi demi Allah. Mumpung masih ada, brother, jangan susah disuruh. Kenapa? Coba, yang pacaran itu kadang unlogic buat saya. Kenapa? Dijemput sama pacar, "Ayah, jemput aku." Oke, OTW. Ayah, anterin aku. Ayah, rumah aku kosong. Sampai depan rumah kabarin, "Ayah, aku udah di depan rumah." "Kamu ngapain? Kan tadi aku bilang rumahku kosong, kita lagi pergi semua." Wah, bos ya. Maka kemudian anak muda yang sedang bermaksiat dengan pacaran, dia akan memuliakan pacarnya daripada ibunya. Jamin saya. Disusah beli galon, susah itu pasti, Bu. Disuruh beli galon, susah. Beli galon, Bu, cekek, Bu. Nggak boleh ada kata-kata, "Oh, kalau ibu udah nyuruh, gas, brother." Ini, oh siap Bu, apa gimana Bu? Siap, oke, siap. Nggak usah bantah-bantah orang tua. Orang tua semakin sensitif, beban hidupnya banyak. Lu jangan nambah jadi beban. Ada anak muda doa, "Ya Allah, hilangkanlah beban di keluarga kami." Dia yang hilang. Ternyata dia bebannya. Allahu Akbar. Maka brother, bangkit jadi anak muda sekarang. Jangan jadi beban orang tua. Gimana nggak jadi beban orang tua, Ustaz? 1, move up, jangan move on. Move on itu ke samping, move up, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegas sama menjemput ampunan Allah. Gimana caranya, Ustaz? Yang tadinya nggak sholat, mulai sholat. Yang tadinya pacaran, nggak mau pacaran lagi. Hati-hati, biasanya beres kajian suka banyak yang modus buaya hijrah. Ngeliat story dari papa, story aku, terus di DM, "Assalamualaikum ukhti, beres di kajian Masjid Kuba ya?" Sama, aku juga tadi dari sana. By BTW seneng banget bisa ngeliat perempuan kayak kamu berhijab syar'i. Salam dari aku yang ada di masjid juga. Posisi aku tadi di bawah lemari. Tapi mencet dia tuh. Kalau ahwat ada yang nge-DM kayak gitu, langsung balas. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf akhi, jangan biasakan DM perempuan. Saya tidak seperti wanita biasa.
Tolong jaga sama-sama hubungan kita dengan Allah. Jangan jadikan ini maksiat di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah balasan wanita kepada laki-laki yang jelek. Tapi kalau laki-lakinya ganteng, my type, langsung waalaikumsalam akhi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, wa syukurlah, innalhamdulillah, na'amdulillah, panjang bos. Lam kenal juga dari aku, Lela Ciputa. Iya, seneng banget kajian. By the way, itu kajian pertama aku dan aku lagi belajar hijab. Mohon bimbingannya. Oh iya, aku tuh jarang buka IG. Gimana kalau kita tukeran nomor WhatsApp aja, supaya kita bisa saling memotivasi di jalan Allah. Modus itu. Hati-hati, buaya hijrah bertebaran di mana-mana. Laki-laki udah unfollow setiap wanita, nggak usah di follow. Nggak usah ngapain kau nge-follow penyaji dangdut lagi. Nggak usah di follow, unfollow aja. Maka saya suka bilang, lepas dari pacaran kamu masih belum bisa istiqomah, minimal aja. Masih belum bisa ya, misalnya udah tadinya pacaran, putusin aja. Tapi masih suka keinget, gimana Ustadz? Main Mobile Legend. Pusreng. Ustadz suka main, oh. Min husni islami maritan umalayan. Di antara kebaikan seorang muslim, tolong tinggalin hal yang gak bermanfaat. Saya nggak terlalu tahu. Ada God line, ada mid line, ada jungler, ada roam, ada XP line gitu ya. Counternya Mia itu ada Bellary. Kalau misalnya dia pakai Granger, counternya bisa jadi iritel bisa counternya warna-warna, bisa juga. Nanti kita lihat tuh hero-nya true damage atau apa, physical attack, atau dia pakai apa, boost magic damage-nya kita bisa lihat nanti. Kalau dia pakai magic berarti itu bisa Athena Shield, bisa Guardian Armor, itu bisa juga. Tapi kalau item utama untuk roam biasanya pakai sepatu, baru kemudian dominant S, itu yang pertama tuh. Nanti lihat tuh kalau kita kalah, kamu misalnya pakai Granger udah kalah, nggak usah pakai Sky Piercer, jual Sky Piercer-nya, ganti sama yang lain, jangan beli BOD, beli dulu yang lain yang diutamain, misalnya Berserker Fury atau tapi saya nggak terlalu tahu ya. Maaf, saya nggak terlalu hatam kayak gitu, karena saya tuh sibuk ngapalin Quran dan hadis kan. Dulu nggak ada waktu ngapalin yang kayak gitu tuh, nggak ngerti. Ada Honor of King juga, ada Dr. Bria itu kan, Dr. Brian itu ya, Dr. Bri itu tuh. Kemudian kalau di mid lane-nya, kalau di Golden juga ada hero-hero itu. Kalau HOK Honor of King itu games paling populer di Cina. Ada juga COA Crystal of Atlan, itu beda lagi. Ada League of League itu LOL, tapi kalau versi ini Wild Rift kan sebenarnya kalau di game. Kalau di itu yang paling tingginya tahtanya itu Dota, itu lama banget. Dota 2 itu ada juga Dota 2. Ada Razor, ada Zeus, ada Puch. Yang Puch itu kayak Franco kalau di ML lah. Tapi kalau misalkan yang lain itu ada Rikimaru tuh bagus juga. Tapi saya nggak terlalu ngikutin juga sih. Apalagi Korea, no way. Kemarin Kim Sen Ho tuh viral juga ya. Kemarin ada artis yang meninggal juga ya. Kemarin itu si Kim ini juga kan meninggal, dia kena kanker paru-paru sebetulnya. Itu udah lama juga penyakit, tapi kemarin baru meninggal juga. Terus sebelumnya ada yang bunuh diri, yang kecelakaan mobil juga ada kan sebelumnya. Nah sebelumnya ada film yang bagus juga yang si Min Ah itu Min Ah sama Kim Sen Ho dulu main film Hong Kong Caca itu. 16 episode, dan sebelumnya ada, setelah itu ada film yang bagus juga Kim Sejong namanya Business Proposal, dipindah ke film Indonesia. Itu ada Ariel Tatum sama si itu, tapi nggak terlalu aku juga, tapi sih nggak terlalu ngikutin juga. Gini, nih rahasia nih, kata guru saya, kamu tuh kalau ngapalin Quran, sesuatu yang nggak pengen kamu hafalin jadi terhafalkan. Gampang nguasain dunia ini. Pelajari Quran, jadikan Quran itu pedoman hidup. Lihat Quran surat Yunus ayat ke-57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hei manusia, seluruh manusia, huruf nida, panggil itu. Siapa yang dipanggil? Semua manusia. Hei manusia, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Ini sudah hadir buat kamu Quran yang di dalamnya more than 60% story, kisah, belajar dari kisah. Ada kisah Musa, kisah Daud, kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Yakub alaihissalam, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak kisah. Ambil pelajaran kisahnya buat pelajaran hidup kamu.
don't do the same thing if the bad attitude or habits or anything else. Oh my God. Gak usah ikutin kalau itu tindakan yang buruk, perbuatan yang buruk, sikap yang buruk, kebiasaan yang buruk. Tidak perlu menjadi Fir'aun yang kedua. Tidak perlu menjadi Abu Jahal yang kedua. Tidak perlu menjadi Abu Lahab yang kedua. Cukup Abu Lahab sudah berkorban untuk kita. Gak usah kita ngelakuin kayak gitu lagi. Ada istri Nabi Nuh alaihissalam yang tidak taat kepada suaminya. Endingnya kita udah tahu. Ada istri Nabi Musa alaihissalam yang begitu istiqomah. Nabi Yusuf alaihissalam yang mendapatkan cintanya dengan Zulaiha dengan cinta terpendamnya. Dia jauhin Yusufnya, deketin rohnya. Akhirnya Yusuf didatangkan kepadanya. Kamu salah akhirnya dalam mencintai sesuatu. Kamu malah kejar yang kamu cintai itu. Selama kita mengejar kecintaan terhadap dunia, gak akan dapat dunia itu. Malah akan diperbudak kita sama cinta dunia itu. Biasa. Ada nggak orang yang saling bunuh gara-gara beda klub sepak bola? Ada? Dulu Surabaya sama Malang nggak ada masalah. Begitu hadir sepak bola jadi musuh. Sebagian orang. Jakarta sama Bandung nggak ada masalah. Begitu hadir sepak bola, kenapa jadi musuhan? Papa saya dari Pulau Gadung, Rawamangun tuh, Jakarta Timur. Saya Bandung asli, saya Persib Bandung, papa saya Persija. Apa harus saya nyekek papa saya? Nggak mungkin. Coba benar penempatan cintanya. Walladzi, Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Saya lanjutin yang tadi, nanti nyambung lagi ke Yunus 57. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman, kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, kecintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kenapa? Tahu Allah selalu ngasih yang terbaik. Nggak mungkin nggak kasih yang terbaik. Quran surat Yunus ayat ke-44. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi kamu sedikit pun. Gak pernah gak pernah. Apa zolimnya Allah sama kita? Apa kemudian kondisi kita sekarang ekonomi yang kemudian rendah, banyak hutangnya, banyak masalahnya? Apa jawaban Allah? Walakinna nasa anfusahum yazlimun. Tetapi manusia itu sendiri yang suka zolim sama dirinya. Ternyata ujian itu akhirnya bentuk sesuatu yang hebat. Karena dari ujian itu melahirkan ketakwaan. Ada orang yang harus diuji dulu jadi taat sama Allah. Butuh hutang dulu baru sholat duha. Ada. Pokoknya kalau di waktu duha ngangkat tangannya udah beda, nah itu jatuh tempo. Tapi kalau saya lihat di wajah-wajah sini, ini wajah-wajah orang yang nggak ada hutang, nggak ada cicilan. Apalagi aura-aura di sini. Ini aura-aura yang nggak pernah ngegibah, nggak pernah ngomongin orang, taat sama suami. Ini masya Allah. Mudah-mudahan ibu jadi ahli surga, jadi bidadari surga. Sama, saya baca auranya di sini tuh, Masya Allah ya, luar biasa. Ini cocoknya di darat sebenarnya. Di sini para laki-laki, calon pengusaha dan pekerja yang sukses. Ini saya ngeliatnya, ini kayak karakter orang-orang yang duit banyak, kebutuhannya nggak ada. Jadi banyak uang tapi bingung mau diapain, artinya banyak sedekah gitu. Sukses insya Allah. Bahkan ada ciri-ciri alim ulama yang hebat, luar biasa. Dah lah, hidup ini biasa. Saya tuh baru tahu hidup itu ketika bersama dengan Islam, ternyata hidup itu mudah. Halo, assalamualaikum. Hidup apa itu? Hidup itu mudah. Coba. Dah, nggak usah bikin update status hidup itu sulit. Ya. Hidup itu mudah. Kenapa mudah, Ustaz? Jalani perintah, jauhi larangan. Sesederhana itu. Babi haram, udah, nggak usah diapa-apain. Mentang-mentang babinya deket misalkan Masjid Kuba, Ustaz ini masjid babinya hijrah, Ustaz, nggak ada. Nggak ada istilah babi tobat. Tetep makanya babi itu jalannya, dia malu sebagai babi. Makanya babi juga nggak nerima dia diharamin juga. Ya Allah, coba kenapa saya yang diharamin ya Allah? Tapi dia lihat, nerima. Apa babi jadi putus asa? Ya Allah, saya haram, bunuh diri. Benar-benar
Ada berita seekor babi hopeless, nggak ada. Seekor babi terkena OCD, NPD, nggak ada. Babi itu menerima, saya haram dah, tetap tawadu gitu. Kotor babi, sekotor-kotornya babi, nggak pernah doli, maksudnya nggak pernah korupsi. Makanya sikap sifat manusia yang kehewanan, mengedepankan nafsu, selalu diikrekatkan dengan hewan. Laki-laki sama perempuan ada di satu rumah, disebutnya apa? Kumpul kebo. Yang kumpul manusia, kebonya yang salah. Laki-laki matanya jelalatan, mata keranjang, keong racun, buaya darat. Ada lagi kalau misalkan saling suka ngadu-ngadu, namanya adu domba. Belum kambing hitam, belum tikus kantor, belum lagi kemudian kepong-kepong malam, kupu-kupu malam. Coba, belum lagi apa? Ayam kampus. Bos. Ayam kampus. Tuh, semua sifat manusia yang gitu. Ingat, bahkan dulu ketika Allah waladi kalau kau mintin semua kodo ajal, Allah tetapkan manusia itu dibuat dari tanah. Ketika dibuat, iblis nggak suka, meludah ke tanah yang dibuat Allah untuk Nabi Adam. Ludahnya iblis diambil, jadi udel di kita, bolong, keluarin jadi anjing. Maka anjing ada sifat kemanusiaan dan manusia ada sifat anjing. Mohon maaf, bener. Makanya ada salah ulama, itu ada ngarang satu kitab itu sampai menjelaskan seberapa anjingnya diri kamu. Karena ada sifat-sifat manusia yang melekat pada anjing tadi. Kesetiaannya, loyalitasnya, nggak pernah kemudian minta-mintanya itu. Makanya air yang najis di anjing itu adalah air liur. Tapi manusia ada sifat-sifat di anjingannya, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 176, posisi sebelah kanan kedua dari bawah. Kayaknya itu, saya nggak tahu ya. Ampun. Surat Al-A'raf ayat 176, guys. Kalau kamu mengingatkan seseorang di jalan Allah, kamu jangan pacaran. Wala taqrabu zina, jauhi zina. Dia akan mengelel. Tahu mengelel? Kan anjing gitu. Kalau kamu tidak mengingatkannya, dia juga akan mengelel. Diingetin, diejek, gak ngingetin juga ngejek, terus aja gitu. Maka dia seperti apa? Kalbun, seekor anjing. Maka kembalikan kepada Quran. Hidup kita pengen bahagia, tapi jauh dari Quran, gak bisa. Puncak kebahagiaan tertinggi di dunia ini bukan apa yang ada di dunia, tapi apa yang ada dalam jiwa. Apa itu, Ustaz? Islam, iman, Quran, nurut sama Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya kamu meragukan apa yang dibawa oleh hambaku, yaitu Quran, silakan kamu buat yang semisal dengan itu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan kamu buat yang semisal dengan itu. Ajak teman-teman kamu yang hebat, buat seperti itu. Gak usah dicoba, udah dicoba dulu. Makanya ada ayat lanjutannya. Fa'ilan taf'al walan taf'al fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Gak usah dicoba, kamu gak akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Berarti tunduk aja, ikuti kemudian Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izah, ambil mau'izah dari pelajaran dalam Quran. Maka hak Quran ada 6. Baca Quran, pelajari, baca Quran, kemudian bisa kita baca Quran, belajar. Ibu bisa dengan metode ummi, di sini ada metode ummi, belajar. Baik yang PAUD, pendidikan Al-Quran usia dini, atau PAULA, pendidikan Al-Quran usia lansia. Nenek, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oh, ya. Pelan-pelan. Belajar, ada ustadznya, ditemenin. Batasa. Oh, terus. Belajar, baca. Yang kedua, pelajari Qurannya. Fahami nau soroknya. Haka huruf al-jari wa yamin ilah hatta wala hasya ada fi an ala mutmunjuru bala mukai wa mata wa kafu wa bawala an la wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ilah hatta wala hasya ada fi an ala mutmunjuru balam dan kai wa dan huruf kam dan badalan teman. Wa kullu harfin musahi kullu bina fal asu fil mabni ay sakana dan seterusnya.
Baca, pelajari, pahami. Berikutnya datangi ulama, sorogan, belajar. Oke, Ustaz, saya belajar Ustaz. Saya mau belajar Fathul Muin, saya mau belajar Fathul Qorib, saya mau belajar kitab ini. Datangi. Pengorbanan kita dalam belajar itu, siapa yang tidak mampu menahan perihnya dalam proses pembelajaran, maka siaplah dia menanggung betapa perihnya kebodohan itu. Penatnya dalam belajar, jalani aja daripada kita menanggung perihnya kebodohan. Ribet. Siapa bodoh-bodoh? Siapa yang paling bodoh di dunia ini? Yaitu orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Maka disebut kemudian dengan tema hari ini, sayang tapi bukan jalan Tuhan, ad-din. Ad-din terkait tentang aturan, terkait tentang ijab dan qabul, terkait tentang kemudian segala sesuatu yang mengikat kepada kita. Maka sandarkan kepada Quran, ikuti pola mainnya. Kalau punya handphone Samsung gak pakai colokan Samsung, ngehengit. Coba colokan Samsung, handphone Samsung pakai colokan iPhone, gak akan ngecas. Different device. Tapi kalau kamu manusia, ya sudah tahu Allah yang menciptakan, ngikut sama aturan Allah. Kenapa sama aturan manusia kita bisa tunduk, tapi sama aturan Allah kita nggak mau tunduk? Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Mustahil kita bisa sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mustahil kita kemudian mengandalkan pemimpin yang kemudian diwakili oleh rakyat, pimpinan perwakilan. Kerakyatan dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan, dalam kebijaksanaan permusyawaratan. Pengen kemudian mengharapkan persatuan Indonesia, pengen mengharapkan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa poin yang pertama. Ini dasarnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Harus ada rasa takut kepada Allah. Kalau ada rasa takut kepada Allah, nggak akan itu penguasa korupsi, nggak akan itu orang-orang yang berkuasa itu dolim sama rakyatnya, nggak akan. Brother and sister Villa, bangkit, sadarkan akal kita dengan Quran. Sembuhkan jiwa kita. Wasyifa'ul lima fis sudur. Sembuhkan jiwa kita dengan Quran. Baca, pelajari, pahami, hafalkan, amalkan. Yang keenam, perjuangkan. Nggak bisa sendirian. Nabi bawa Islam bukan buat dirinya sendiri, diajak kepada yang lainnya. Sahabat diajak, sahabat ngajak yang lainnya juga. Sama ketika Tangerang. Di Tangerang masih ada yang mabok? Di Tangerang masih banyak yang pacaran? Jangankan di Tangerang, di sini aja yang masih berangkat sama pacarnya. Bismillah, putusin dari sekarang. Ustaz, gimana putus yang syar'i? Nggak ada, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, mohon maaf kita putus, titik. Gak usah ngejar aku lagi. Kalau kamu udah serius, datangin orang tua aku. Assalamualaikum. Dah, gak usah terlalu yang kau adalah mentari yang cuak. Apalagi terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Panjang, terlalu panjang. Langsung aja, oh, putus. Katakan kepada maksiat dari sekarang, dah nggak mau lagi. Nggak usah. Jangan ikuti kebanyakan manusia kalau pengen selamat. Guru saya kasih amalan 3 di akhir zaman. Pertama, sedikit bicara. Jangan banyak bicara di akhir zaman. Bener. Saya banyak bicara karena disuruh. Nggak mungkin saya tahu sih. Kalau nggak disuruh, diem saya. 1, jangan banyak bicara. 2, jangan banyak makan. Sambil ngaji dengerin Handi Boni, mohon maaf. Sedikit makan. Saum ada saum daily, saum Daud. Sebaik-baiknya saum, kata Nabi, saum Daud. Saum Daud, sehari saum, sehari enggak. Sebaik-baiknya sholat, kata Nabi, sholatnya Daud. Kapan? Wassallu bil laili wan nasu niyam. Sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Jangan kebalik, tiba-tiba kemudian akhwat, kenapa nggak sholat? Alhamdulillah lagi sholat Daud. Hah? Sholat Daud gimana itu? Iya, sehari sholat, sehari enggak. Tuker itu. Harusnya saum Daud. Kalau nggak bisa saum Daud, ada saum weekly, saum mingguan, Senin Kemis. Belum bisa saum Senin Kemis, tiap minggu ada saum monthly, bulanan. Apa? Saum ayamul bid, pertengahan bulan. Yang harus wajib dijaga kalau nggak ada nggak ada sesuatu yang menghalangi, saum yearly, tahunan. Apa? Ramadan. Ramadan tiba. Oh, tiba ya. Kalau tiba itu tidur. Saum atau enggak sedikit makan. Jaga pola makan. Kalau pengen langsing di atas jam 9, nggak usah banyak makan. 9 aja. Pagi-pagi ganti, Bu, sampai
Ganti pakai sampo, singkong rebus, singkong. Kalau di bahasa Betawi singkong itu apa? Oh, singkong aja, singkong. Singkong yang direbus, tahu direbus? Nah, direbus. Sarapannya pakai singkong. Mantap itu. Sederhana, kita sok-sokan Inggris. Daily breakfast. My omelette. Telur ceplok udah. Telur rebus. Malah saya tuh ke kafe itu makanannya suka pusing. Kayaknya saya waktu ke Jawa, ke Jawa Tengah. Kata orang Jawa, monggo pinara Ustaz. Kalau orang Sunda itu kan ketemu orang Jawa suka gampang baper ya. Kayak orang Solo itu kan lemes banget. Ketika saya bilang, Mbak bisa dibantu, terus mbaknya datang, G Pak dalam, kayak ya Allah, Akbar. Terus aku tuh kayak jadi kayak hawa ingin menafkahi itu tinggi. Kayak ya Allah, Mbak udah nikah belum? Dalam Ustaz, ya Allah, dalam ya lucu banget lah pokoknya. Nah, suatu saat saya ditawarin, Ustaz, monggo pinara, Ustaz, monggo di dahar. Dahar itu di Jawa itu, di Sunda itu kasar. Dahar itu padahal di Jawa lemes. Kalau di Sunda kasar, kayak ngajak berantem. Dahar, lemes. Monggo Ustaz, iki nasi, iki jangan. Wes nasi tok. Loh kok Ustaz pakai nasi tok? Yo iki jangan toh. Jangan iku sayur Ustaz. Oh, ya udah saya makan. Beres makan, Ustaz. Belum mau gedang. Mau datang pisang. Iki apa iki? Gedang Ustaz. Iki cau. Ini pisang. Kata dia tidak Ustaz, ini gedang. Gedang itu bahasa Jawanya pisang. Pisang itu bahasa Sundanya cau. Kalau gedang itu pepaya. Kalau di Jawa gedang itu kates. Kates itu pepaya. Iya, gedang pepaya. Pepaya itu kates, beda daerah, beda bahasa. Saya ngisi ke Medan, terbang ke Medan. Ustaz, nanti sudah sampai bandara, tolong kasih tahu saya jemput pakai kereta. Mewah. Jemput pakai kereta, siap? Boleh kata. Sampai bandara bawa koper. Ustaz, sudah sampai mana kita? Saya sudah sampai bandara. Ustaz, saya pakai kereta helm biru. Helm biru? Ngapain pakai kereta helm biru? Ternyata kereta itu adalah motor. Makanya di Medan itu gagah, tambal ban kereta. Ke Makassar, ketemu lagi sama saudara-saudara kita di Makassar. Diantar saya ke hotel sama panitia yang ikhwan dan akhwat. Akhwat memberikan kunci kepada saya. Ustaz, ini kamar kita. Kamar kita? Kayak mana pula ini? Kamar kita? Kita belum nikah. Tidak Ustaz, maksudnya kamar kita. Oh kita? Oh kamar saya maksudnya. Ke Lombok, saya bilang di situ ada namanya bebalung yang sapi. Ibu, saya pesan bebalunya satu. Kata ibu, Ustaz, bebalu. Ustaz mau bebalu yang anak satu atau anak dua? Apa itu? Ustaz, kalau bebalung itu sapi, tapi kalau bebalu itu janda Ustaz. Wah! Beda bahasa, beda daerah. Islam menyatukan itu semua dengan kalimat yang sama. Di kita sama bacaannya. Sama di sini subuhnya berapa rakaat? 2, zuhur 4, asar, maghrib, isya. Sama kayak di Bandung. Sama. Saya ke Jepang sama sholat orang Jepang. Allahu Akbar. Pas ngomongnya susah. Ada mata, ada siwa, ada sesuatu, ada semesta. Ayo. Ke Korea sama. Kamsahamnida. Sayang. Sama. Tapi kalau sholat sama sholatnya. Bismillah. Tetap sholat. Allahu Akbar. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Islam luar biasa. Menyatukan kita semua. Takbir, ruku ikut.
Nggak ada yang jadi beda. Apa nanti gerakan jadi Bismillah? Nggak ada, sama semua. Kita aja yang suka cari beda. Ada yang pakai kunut, alhamdulillah. Nggak ada, nggak masalah. Nggak usah jadi kemudian kita sensi gimana. Dah, semua berproses masing-masing. Ada yang udah dihijab syar'i, alhamdulillah. Yang belum latihan, masih hijabnya kadang dibuka, kadang enggak, sok, tinggal dipikir lagi. Perintah Allah, sholat saya taati karena itu wajib. Tapi perintah hijab yang juga perintah Allah, kenapa nggak ditaati? Pakai helm diperintah polisi, nurut. Dihijab susah. Dan laki-laki kalau dihijab juga nggak lucu. Laki-laki dihijab kok bisa? Kalau wanita memakai peci kan tetap cucok. Perempuan, laki-laki enggak. Dah, perempuan hijab sok, semua aurat kecuali tangan dan wajah. Kaki pakai kaos kaki. Tutup supaya kakinya awet. Jangan sampai terjadi perpecahan suku. Ya. Itu aurat, pakai. Ibu mau pakai apa? Kaos kaki apa? Sepak bola, serah. Bagus. Dijual di luar tuh ada dagang kaos kaki. Pakai kaos kaki, ribet Ustaz. Hei, seperhatian itu Tuhanmu kepadamu. Istri saya semenjak pakai skincare, biaya kosmetik turun. Nggak usah belanja. Nggak perlu eyeliner, eyeshadow, blush on, lipstick, lip gloss, lip balm. Nggak perlu. Dah, simple. Ibu undangan dandan cantik buat siapa? Halo, assalamualaikum. Ibu ikut zumba di depan supermarket buat siapa? Di parkiran supermarket. Ya. Ngapain ibu? Buat siapa? Diliatin sama laki-laki lain. Mending kalau seksi. Ini selulit, ini paha. Wah, ketat lagi celananya. Saya lihat aja mual. Udah kalau mau olahraga di rumah, setel YouTube dah, lihat aja. Situ olahraga, di situ ibu mau salto, mau kayang, bebas. Ibu bersihin toren aja langsing, saya yakin. Bersihin toren, suatu lihat olahraga. Luar biasa. Ke pasar bolak-balik jalan kaki, luar biasa. Sehat ibu. Kalau semua dijadiin ibadah, sehat. Pengurangannya sama dengan sekian banyak. Ada itu ilmunya. Nanti kapan-kapan saya ceritain lagi supaya saya diundang lagi. Nah, berikutnya. Oh, dari istri saya juga ikutan zumba aerobik, tapi tempatnya khusus perempuan, instrukturnya perempuan, pesertanya semuanya perempuan, nggak ada yang laki-laki. Saya udah cek waktu itu. Minggu depan saya cek lagi. Yang beda. Gitu. Dah di rumah istri mah, dah awet di rumah. Jangan terlalu cerewet, jangan banyak makan, kurangi. 3, nggak usah banyak nongkrong. Nggak penting-penting banget, nggak usah. Karena kalau banyak bicara, kebanyakan bicara lama, kalau nggak jadi fitnah, jadinya gibah. Diem aja, nggak usah ngomongin orang. Lagi di pengajian ngomongin orang, itu lihat, oh ya, tiungnya nyenglet, oh, astagfirullah. Jangan ngomongin orang. Udah ngaji, ibu kesini nggak pernah ketemu Handi Boni, baru duduk ngaji. Mana ustaznya belum kelihatan? Iya ya di spanduk gantung, oh. Keluar aku dari situ, ih, kinyai. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya udah konser dari pagi ini, Bu. Skincare udah luntur, Bu. Skincare-nya apa, Ustaz? Air wudhu. Sama Wardah. Pons nggak pakai, Ustaz? Yahudi. Dah, sekarang pakai yang kayak Wardah, sampo Wardah, apa-apa. Laki-laki perawatan, jangan suka, udahlah saya begini. Nah, kan amanah dari Allah itu bangetnya. Apa? Wajahnya itu. Ini wajah kita tuh amanah dari Allah, jaga, brother. Besti, jaga. Saya pakai skincarean gitu. Kalau saya pakai skincarean itu pengen menjaga amanah dari Allah, bukan pengen dibilang cantik sama orang. Jangan. Kamu dandan cantik buat siapa? Di depan suami, Bu, dandan cantik itu, Bu. Ibu silakan nanti cek di Tokped itu ada daster yang bisa ngemplat-ngemplat gitu. Nah, beli itu. Pakaian dinas malam, pakai itu, Bu, di depan suami. Ada itu. Nih, rahasia kita ini. Kostum macan. Yang ada ekornya. Nah, ibu beli. Malam-malam nanti pas suami pulang, suami buka pintu. Assalamualaikum, ibu langsung.
Waalaikumsalam. Suami langsung Bu. Langsung suami ke belakang telepon Handi Boni. Ustaz, ini istri saya kesurupan kayaknya Ustaz. Dandan cantik depan suami, ini di depan suami, pakai daster, bolong di sini, bekas sambal kecap, wah sambil masak, wah celana dalam kedodoran, baru gudeg, wah repot. Jangan tuh, jaga seksi depan suami, jangan di depan orang, depan suami. Pakai ibu silakan mau pakai tema, oh malam ini temanya suster, pakai suster. Minggu depan pakai polwan, silakan. Besoknya pakai petugas damkar, boleh, bebas Ibu. Muliakan suami kita. Suami, hati-hati, tidak boleh berbaik-baik kepada wanita lain kecuali istri sendiri. Kenapa kalau ngobrol sama jambu batu, janda manis baru beranak satu? Semangat. Itu jambu batu. Lagi nyantai nggak, pengen curhat? Iya, gimana? Ada yang bisa aku bantu? Pas istri sendiri, papa aku pengen cerita. Mau cerita apa kamu? Ribet banget masalah hidup lo. Wah, itu justru pahala yang terbesar Pak. Kalau bisa belanja ke pasar Bapak, masak Bapak, nyuci Bapak. Emang amal soleh suami itu salah satu tugas suami. Ngepel, nyuci piring, cuci pakaian, ke pasar. Tugas suami yang disedekahkan kepada istri. Ibu terima aja. Sedekah itu supaya ibu apa? Gesit ibu, makin lincah. Tapi kalau itu amal soleh kita semua, maka aturannya sekarang semua diatur di dalam Islam. Ikuti aturan hidupnya, jalan hidupnya anak muda. Tuh, jalani hidupnya. Sekarang tugas anak muda ibadahnya apa? Belajar. Jangan kena distraksi. Tugasnya belajar. Games itu sampingan. Sekali-kali, bukan terus-terusan, karena kamu bukan pro player. Main terus-terusan, push rank dari jam 8 pada isya sampai pada subuh. Terus-terusan, epic, ngapain? Ngapain kayak gitu? Dan di streamer games itu nggak ada yang bahasanya lembut, itu nggak ada Bu. Ngomongnya kasar semua. Streamer games itu sedikit, bukan sedikit, saya nggak pernah nemu streamer yang mati bilang astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak ada. Semua ngomong kasar, wah. Dan yang nontonnya anak SMP. Maka wajar karakter bangsa kita nggak berubah. Kenapa? Nggak mau dewasa. Intelektual rendah katanya, SDM rendah. Ya kalau mau bangkitnya gimana? Deketi Quran, bener. Jadikan Quran hudan. Dah balik lagi ke Quran. Bagaimanapun negara ini berusaha mengkerdilkan nilai-nilai pesantren, bangkit sekarang anak pesantren. Buktiin. Kenapa kalau berita cabul di pesantren diberitakan di mana-mana ada ustadz cabul di belakang. Saya sampai ngelewat teman saya bilang, oh ustadz cabul ini. Astagfirullahaladzim. Itu termakan sama berita. Jangan. Pesantren itu penghasil karya terluar biasa di dunia ini. Indonesia kaya akan ulamanya di Indonesia. Maka kemudian anak-anak yang kemudian sedang tumbuh besar, jangan jauh dari Quran. Quran tadi surat Al-Baqarah, Yusuf ayat ke-57. Gimana untuk taat sama aturannya Ustaz? Menerima Islam sebagai guidance, sebagai role model, sebagai the way of life, jalan kehidupan kita. Terakhir sebelum sesi tanya jawab, nanti Ibu dan AA boleh bertanya, jamaah yang lain boleh menjawab. Saya istirahat pulang. Nih, saya itu senang menggali hikmah. Saya senang banget gali hikmah itu. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Outputnya itu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi gini. Suatu saat saya itu merhatiin ojek online, entah itu Grab atau Gokar, itu saya perhatiin. Sebelum saya pesen, itu saya harus menentukan dulu saya itu mau kemana. Mesti, nggak bisa di skip itu. Nggak mungkin ibu naik taksi itu terus kemudian naik, ya ibu mau kemana? Ibu terus bilang, Pak jalanin aja. Nggak mungkin. Itu supir taksi ini kemana?
Harus jelas dulu ini. Dari mana, mau kemana, ngapain. Lihat. Ketika saya menentukan tujuan, maka berikutnya adalah titik berangkatnya di mana. Ya, misalkan ayatnya. Alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan kematian. Keren ayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lalu kemudian Allah berikan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Lalu Allah berikan ujian agar mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Ini ada perjalanan dari kehidupan kepada kematian. Ujian itu pasti. Makanya saya tadi bilang jemput masalah itu. Jangan mau nggak punya masalah. Jemput masalah itu. Ibu punya anak satu, jangan dianggap masalah. Itu potensi ibadah itu. Punya anak dua, itu potensi ibadah ibu makin banyak. Potensi anak ketiga, punya anak keempat, terus bu. Target saya anak juga 11 bu. Bismillah. Nah berikutnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji. Nah sama ketika kemudian kita dengan Grab or Go-Kart atau Maxim or anything else in drive. Oh my god. Apa ya? Sudah. Bismillah. Fokus. Maka berikutnya ada perjalanannya. Kalau kita udah tentu ini tujuannya mau kemana, ya kan? Dari mana? Berikutnya keluar apa? Halo, assalamualaikum. Berikutnya keluar apa? Rute. Dari mana mau kemana? Berikutnya keluar rute, jalannya. Setelah itu keluar apa? Estimasi waktu. Berikutnya keluar apa? Estimasi biaya. Sama dalam perjalanan hidup kita yang panjang ini. Dari kehidupan sampai kepada kematian. Kita mau kemana ini sebenarnya? Kalau tujuannya kepada Allah, maka fokus mengejar ridhonya Allah. Apa yang Allah suka dan apa yang Allah nggak suka, pelajari. Do what Allah loves and always love what Allah say. Lakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah cintai, dan tinggal lakukan dan do what Allah love and love, dan cintai apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita. Hijab panas Ustaz, tapi perintah dari Allah, jadi adem itu. Meskipun sejatinya panas. Dakwah perintah siapa? Perintah Allah. Ya udah jalani aja. Repot kalau dakwah harus bersanding dengan urusan dunia. Repot Pak. Harga cocok, baru Ustaz berangkat. Nggak bisa. Gas aja dulu. Datang tadi jemput, pulang nggak diantar, nggak dikasih bolu, nggak apa-apa. Misalkan ya Ustaz, santai aja. Ngapain nuker dakwah ini dengan bolu, buah sekeranjang? Ngapain? Bodoh amat, saya nggak mikirin. Tapi biasanya suka ada. Tapi ya udah gitu, jangan jadi mengurangi keikhlasan. Gas aja dulu. Saya tuh simple ya dalam dakwah itu. Kalau ada orang nanya ngundang Handi Boni berapa, itu udah tak cancel duluan. Atau yang kedua, nanyanya udah bayar berapa. Tuh ada yang pernah WhatsApp saya, Ustadz saya dengan ibu ini, Ustadz mohon maaf, Ustadz berapa ya? Itu kayak, hah? Ustadz berapa? Itu jadi saya langsung pengen balas, mohon maaf ya bu, ini untuk short time atau full time? Jadi saya bukan cowok panggilan. Tanggal cocok, oke. Udah tanggal cocok, saya mau berangkat. Kejadian di Bandung. Tiba-tiba di tengah perjalanan di WhatsApp, Ustaz, kami cuma ada budgetnya segini. Gimana Ustaz? Pulang saya. Bukan karena budgetnya kecil atau besar. Di mana sudah sebut nominal, saya udah nggak tahu apa yang saya perjuangkan. Sedangkan ayat Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu diajak untuk memurnikan semurni-murninya ketaatan kamu kepada Allah. Quotes terakhir, siapa yang berhijrah gara-gara urusan dunia, siap-siap urusan dunia itu yang akan menggagalkan hijrah. Tapi siapa yang tujuan berubahnya Allah, ketahuilah Allah tidak akan pernah mengecewakan. Nah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuman kita yang suka meninggalkan Allah. Allah tidak pernah menzolimi kita, kita yang suka zolim sama Allah.
Layakkah kita mengkhianati Allah? Siapa kita? Jangan lihat kecil dosa, tapi lihat dan sadari kepada siapa kamu sedang berkhianat. Jangan lihat kecil nikmatnya yang kamu dapatkan, tapi rasakan siapa yang memberikan nikmat itu. Siapa? Meskipun hanya secangkir kopi tanpa bolu. Ini ilmu guys, ilmu ya. Meskipun kopi tanpa bolu, jangan jadi tidak ada bolunya, jadi lupa sama nikmat yang adanya. Berarti kopi ini nikmat yang sederhana, tapi jangan lihat sederhananya, tapi lihat siapa yang memberikannya. Panitia Allah, atas izin dari Allah yang menggerakkan hati panitia untuk membuatkan kopi dan membawa kemari. Allah kasih tenaganya untuk membawa kemari. Mudah juga bagi Allah untuk menggerakkan hati panitia, membawa bolu datang ke sini. Atas izin dari Allah. Kalau memang bukan rizkinya, mau sejuta orang berusaha untuk memperjuangkannya, tidak akan pernah menjadi milik kita. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan tidak menjadi milik kita, mau sejuta orang membantunya, tetap tidak akan menjadi milik kita. Tapi sesuatu yang sudah Allah tetapkan akan menjadi milik kita, sesulit apapun jalannya akan tetap menjadi milik kita. Jadi tenang, arih nafsaka minat tadbiri. Istirahatkan dirimu dari segala sesuatu yang bukan urusan kamu supaya tenang. Hidup ribet banget. Punya utang Ustaz, ya udah bayar. Masih harus ribet. Ustaz, saya punya utang 70 juta, Ustaz tolong bantu. Bu, istighfar. Udah istighfarnya astagfirullah. Terus gimana Ustaz? Ustaz bisa minjemin 2, tobat. Terus yang ketiga apa Ustaz? Sholat. Ya kan harus dibayar Ustaz. Perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Allah yang akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Ayatnya nggak pernah berubah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yakin sama ayat Allah. Tenang, urusan jodoh ribet banget. Dah, diamin aja. Nggak usah jemput jodoh dengan cara yang bermaksiat kepada Allah. Kok bisa mau mikir gini Ustaz? Sekarang logis aja. Masya Allah. Kali itu. Masya Allah. Pak, ini tuh guru saya waktu SD. Ini serius, Kang Saiful Amin. Ini guru saya waktu saya di Bandung. Beliau yang ngajarin saya, tuh beliau luar biasa. Aktif di sini ternyata, waduh saya seneng banget. Alhamdulillah, kayak malu tadi tuh. Bawain kopi ini, aduh jadi ngerepotin. Padahal nggak apa-apa. Padahal nggak usah ngerepot-repotin. Meskipun sekarang itu kerasa lapar. Memang kalau nafsu manusia pengennya nasi, tapi ya udah adanya ini, dah syukuri aja. Nggak usah repot-repot. Kita makan. Lihat. La in syakartum la azidannakum. Syukuri apa yang ada, Allah akan tambahkan nikmat. Yakin nggak nikmat ini datangnya dari Allah? Kalau udah, ya udah, nggak usah banyak minta, banyak pengen. Meskipun kita tadi lapar, pengen nasi, ya udah, nggak usah jadi wow, ngomong-ngomong sama orang, nggak usah. Diam aja dalam, gimana Allah aja. Ya teh. Jodoh, nggak usah diribetin teh, jodoh. Jodoh pasti bertemu, jodoh pasti bertemu. Tiba-tiba di rumah teteh datang paket, nah itu mungkin. Tukang paket itu. Udah lah teh, gak logis itu. Ustaz, kan saya mau nikah, masa iya nggak saya pacaran dulu Ustaz? Sedangkan nikah itu kan merangkai hubungan itu tuh seumur hidup. Ya Allah, Allah udah bikin aturan, kamu malah pengen ngatur diri kamu sendiri. Udah dibikin aturannya ta'aruf, nador, khitbah, nikah, that's it. Kalau udah siap nikah, baru tanya ke ulama yang di sini, gurunya. Ibu atau orang tua, Bu, aku udah siap nikah, silakan Bu cariin aku yang baik agamanya Bu. Aku nggak rewel kok Bu, yang penting baik agamanya. Tajir, soleh, tajir, kaya, itu ganteng, itu bonus, nggak apa-apa. Ini coba pengen, Ustaz, pengen yang spek artis Korea. Siapa? Kim Jong Un.
cabi gemoy gitu mau. Dah pacaran 7 tahun, nyicil vario lunas itu. Usah putusin dari sekarang. Nanti ketemu lagi gede aja. Kamu udah siap nikah, datengin orang tua aku. Aku nih punyanya orang tua, datang saya dulu ketika istri saya bilang, kamu kalau emang serius sama aku, datengin rumahnya. Aku datang pakai elf dulu, Bandung Panjalu, Ciamis. Istri saya dari Panjalu, pakai BP. Wow, sampai depan rumah kakeknya yang menyambutnya. Boni. Saya langsung, kakeknya udah kenal saya. Ternyata nama anjingnya Boni. Dah, dekat, dah sampai maksud dan tujuannya. Kakek, saya mencintai cucu kakek. Saya ingin nikah. Gas, kata kakeknya. Oke, mantap. Kerja apa? Belum. Kuliah beres? Hampir. Mau nikah? Mau. Serius. Kenapa? Lelah bermaksiat. Tapi itu di dalam hati nggak ngomong. Capek, nggak mau. Aku yang membuatmu pulih, tetap dia yang dia pilih. Capek, jalanin aja lah hidup itu ya. Yang belum kerja, sok semangat kerjanya. Real aja sekarang. Terakhir ya, sebelum tanya jawab atau ada acara yang lain, saya titip ini aja. Jangan jauh dari masjid. Masjid itu fungsinya 5. Baitullah sebagai tempat ibadah, maka rajin ke masjid. Anak muda, masjid. Stadion didatangi, tapi masjid tidak didatangi, aneh banget. Fitness, 1, 2. Angkat selimut subuh berat. Masjid, azan subuh, anak muda, gagah. Allahu Akbar. Ya. Anak muda, aki-aki. Allahu Akbar. Itu nggak ada anak mudanya. Sedih saya itu dengar kampung kalau ada kayak gitu. Takut nggak lama setelah azan ada pengumuman innalillahi, mati tadi kakek. Harusnya lihat kakek-kakek yang azan aja semangat ke masjid. Kadang ada kakek-kakek yang udah sepuh, ke masjid. Anak muda yang gagah, pemberani, tenaga hebat, kuat, nggak lama ke masjid. Ternyata kekuatan itu bukan dilihat dari fisik dan usia, tapi iman dan takwa. Bener. Dah, anak muda ke masjid. Laki-laki subuh. Sekarang ngaji sampai jam 10. Hati-hati. Kurma panitia semangat beres. Besok subuh hilang dari masjid. Jangan ke masjid. Oke, gas. Kalau mindset kita mikirin saya capek, saya bakal sakit, bakal jadi sakit. The power of mindset. Jangan pernah mikir negatif dalam hidup. Jangan, Bu. Ibu curiga suami karaokean sama LC. Jadi itu, Bu. Gak usah mikir-mikir gitu, Bu. Pokoknya suami saya soleh, suami saya baik, bismillah ya Allah. Tapi kenyataan gak sesuai dengan harapan. Gak apa-apa. Allah sedang menunjukkan bahwa itu yang bukan yang terbaik buat ibu. Kamu dikecewakan sama pasangan kamu, dia selingkuh Ustaz, dia sudah meninggalkan aku sedih Ustaz. Gak usah sedih, Allah sudah memperlihatkan kepadamu bahwa dia bukan yang layak buat kamu. Tinggalkan dia. Lalu ibu tinggalkan dia, ibu fokus menjalani hidup ibu yang dulu dia dijalani. Ibu fokus menjalani hidup. Tiba-tiba sang suami kembali lagi, mantan suami, kemudian mengatakan kepada ibu, maafin aku, kesalahan aku dulu. Sorry. Ngaca. Enak. Pak, kamu telah memilih pilihan kamu, dan kamu telah menyia-nyiakan seseorang yang sangat mencintai dan menyayangi kamu. Sekarang tidak usah minta maaf kepada aku. Bertobatlah kepada Tuhan. Assalamualaikum. Ya. Gak usah ibu udah nikah masih memikirkan laki-laki yang lainnya. Coba kemarin tuh saya sama si Agus. Agus sekarang jadi dokter. Wah gak usah, nauzubillah, gak apa-apa. Fokus ibadah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau nanya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih kalau tidak ada. Oh, ada layarnya. Tapi saya hitam ya. Mau nanya nih, yang akhwat ya, nanya boleh. Kamu pulangnya jauh-jauh nggak sih ini? Nih, boleh yang kacamata dulu. Oh ibu mau nanya.
Gen Z dulu ya Bu ya, silakan. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, perkenalkan semuanya, saya Nabila. Nabila. Iya, Nabila. Salah satu mahasiswa di Universitas di Tangerang. Saya alamatnya di Binom. Apa? Jadi di Binom, Kampung Binom. Oh, Kampung Binom, baik Nong. Kamu jurusannya apa? Jurusannya informatika. Oh, mantap, pantas kacamataan ya. Iya, iya, iya. Kakak sini sama teman atau sendiri? Saya sendirian di sini. Belum ada teman? Belum. Kenalan ya sama yang lainnya ya. Ya, Masya Allah. Baiklah Ustaz, di sini saya izin bertanya. Saya sedang diuji oleh Allah dalam bukan bidang, lebih ke asmara mungkin ya. Di sini Cinta. Iya, cinta. Oke, baik Ustaz. Saya sedang berada di antara dua pilihan. sedap. Melepaskan atau membersamai seseorang yang berbeda iman dengan saya. Oh, oke. Ya, ya, ya. Mangu ini. Mangu from Cibinong ini nih. Ya Allah, melepaskan atau membersamai. Oke, iya benar. Lanjut dulu ya. Iya, sok. Bebasin aja teh. Melepaskan atau membersamai seseorang yang Beda iman. dengan saya. Beliau sedang memantapkan hati untuk memeluk agama Islam dan mentaaruf saya. Lantas, apa yang harus saya pilih Ustaz? Melepaskan atau tetap menunggu beliau untuk memeluk agama Islam? Itu yang satu laginya siapa itu? Enggak, pilihan saya itu cuma melepaskan dia atau tetap nunggu dia. Oh, Islam. nggak ada orang yang keduanya. Enggak ada. Oh, dikira tadi ada dua pilihan. Oh, pilihannya itu Iya. manusia itu ya. Oke. Iya. Terima kasih Ustaz. Laki-lakinya cowok apa? Cowok sih maksudnya apa? Orang mana? Laki-lakinya orang Batak. Usianya berapa tahun? 23 tahun. Di atas kamu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kamu 20 tahun. Iya. Udah ngobrol sama orang tua belum? Hal ini. Untuk hal ini baru via telepon sih. Apa yang bikin kamu yakin dia memeluk agama Islam? Karena kamu? Bukan, karena kan Dia memang udah mempelajari. Saya bilang kalau karena saya lebih baik jangan. Ngeri. Iya. Mantap. Lebih baik dari hati dia. Gokil. Udah? Ya. Gini aja. Teteh diskusi sama orang tua. Saya dulu di tahun 2002, nggak apa-apa, sit down please. Saya tahun 2012-an itu masih ngurus mualaf dulu sama almarhum Paul Stephen. Saya sering banget ngadepin kasus kayak gitu teh. Salah satunya itu alasan menikah, tapi nanti diajak, mohon maaf ya, ada beberapa yang diajak murtad lagi, atau murtad di tengah jalan. Jadi saya selalu nggak pernah itu gampang memualafkan orang. Saya harus menemukan alasan yang benar kuat dari dirinya. Salah satunya kan ngelihat dari keseriusan dia mau belajar itu teh. Jadi kalau orang yang benar mau mendalami Islam itu biasanya ada semangat mempelajari yang tinggi teh. Tinggi tuh semangat belajarnya. Saya mau belajar kesini gitu, datengin tuh. Jadi opsi saya pertama, teteh bisa cerita dulu sama orang tua, solusi seperti apa kalau orang tua mendukung. Baru ke tingkat berikutnya itu ajak dia kenalin sama salah satu ustadz yang dia bisa belajar ke situ. Kan kalau sama aku jauh. Iya. DM juga belum tentu aku balas kan, karena kan aku balasnya tuh kayak woman priority banget. Terus yang ketiga suruh dia banyak baca, lihat video-video sampai teteh ngelihat reason alasan dia itu kuat. Yang berikutnya konsekuensi dengan keluarga itu yang harus teteh bayangkan. Karena saya suka bilang menikah itu bukan tentang kamu dan dia, tapi menyatukan dua keluarga. Jadi konsekuensinya ada yang harus kamu pertimbangkan. Kalau kamu siap dengan ujian itu, monggo. Dan silakan minta penguatan dari ibu kamu juga, gitu ya. Dan itu suatu kebaikan teh, memang kebaikan juga. Teteh bisa jadi menjadi wasilah hidayah buat dia, ya alhamdulillah. Lihatlah nanti sambil perjalanan itu. Tapi saya sarankan
jangan ada terlalu sering komunikasi secara hal yang nggak terlalu penting Sun. Yang kedua, pertemuan nggak usah terlalu sering. Itu bisa ngeliatin berapa seriusnya dia ya. Allahu a'lam bishawab. Kayak gitu ya Teh ya. Selebihnya nanti bisa isi follow aja Teh. Ya. Satu lagi dari laki-laki kan. Sama-sama. Mau tuh yang di belakang, mau yang mana bebas. Ya, ada yang mau bertanya dari lagi? Iya. Boleh. Boleh bantu Mas? Oh, panitia yang nanya. Tes. Iya. Kaget banget kayaknya depan saya. Kayak mau dipukulin. Takut, maaf ya. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Ah, Kenapa? Sesek Iya. Coba munduran dikit supaya aura saya nggak bikin terukiah. Nah, segitu udah jarak aman itu. Gimana? Namanya mohon maaf. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Muhammad. Dinul Aman. Rizal Muhammad. RIZA Muhammad. Oh, Rizal Muhammad. Oh, iya. Usia? Usia 23 tahun. Tadi Teteh calonnya berapa tahun? 23. Kuliah di mana? Universitas Multimedia Nusantara. Multimedia Informatika inline sih ya. Enggak, saya jurusan ilmu komunikasi. Oh, Vkom. Iya, betul. Ilmu komunikasi informatika sih. Usia 23. Tinggal di mana? Di Kabupaten Tangerang. Di Padang. Oh, dekat Pinong sih masih. Iya. Sebelum mau, Ustaz. Hah? Sebelum mau. Apa Pak? Mau. Mau. Oh iya. Iya. Anak kedua. Pertama ya. Iya. Teteh anak keberapa tadi? Kedua. Kedua. Iya. Terus. Gimana? Bagus pertanyaannya luar biasa itu. Oh belum. Ya. Hari kedua. Ya. Gimana? Tenang. Pertanyaannya, setiap orang pasti pernah merasakan jatuh cinta. Tapi bagaimana cara kita mengelola perasaan itu supaya tidak sampai melakukan hal yang dilarang oleh agama? Yang kedua, bagaimana cara yang baik untuk menasihati teman yang sedang berpacaran supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat? Mantap. Udah? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam sehat ya. Yang pertama, gimana cara mengelola perasaan? Saya tuh suka bilang, jangan terlalu membesarkan rasa, tapi rasakan kebesarannya Allah. Jangan terlalu membesarin rasa, mengapresiasi rasa. Biasa, wajar kamu suka sama seseorang, kamu tertarik sama seseorang, udah that's it, selesai, nggak usah dulu apa itu. Harapan itu adalah sebuah penyiksaan ke depan. Maka cara mengelola perasaan yang pertama adalah jadikan harapanmu lebih besar kepada Tuhan. Itu dulu. Sehingga setiap teteh ngerasain gejolak suka sama seseorang, misal teteh ngelihat udah nikah dulu. Masya Allah. Usia berapa? 26. Lebih mateng sih teh.
26 ya. Ada tipe kriteria istri apa misalkan harus berkacamata atau insya Allah dapat istri yang solihah ya. Oh nggak mau. Besti, akhwat, daripada yang ganteng nyakitin, ini ganteng soleh. Masya Allah. Oh, coba bayangin. Kamu mau sholat nanti disolatin. Salah ngelola perasaan yang pertama, alihkan perasaan cintamu itu langsung lebih besar kepada Allah harapan. Diskusikan rasamu dengan Allah, rasakan kebesaran Allah. Saya tuh ingat ya pertemuan Bapak Soekarno itu dengan salah satu istrinya. Kemudian bertanya ayah dari calon istrinya Pak Soekarno, apa yang membuat geranganmu kemari? Tiba-tiba Pak Soekarno bilang ke perempuan ini ya, kalau nggak salah dulu tuh pas Kibraka, aku tidak pernah mencarimu dan kau pun tak pernah mencari aku, tapi Allah yang mempertemukan kita. Itu kalimat yang magis ya. Nah sebetulnya cara mengolah perasaan itu adalah merasakan kebesarannya Allah, bahwa atas izin Allah terjadi pertemuan itu. Maka kalau misalkan ada kesempatan untuk menindaklanjuti lebih jauh dengan jalan yang baik, silakan. Kalau enggak, jangan nyiksa perasaan dengan harapan, gak usah. Yang kedua, ya itulah untuk merawat rasa cinta tuh. Yang kedua, mohon maaf, stop dengerin lagu galau, gak usah. Halo, assalamualaikum. Gak usah, itu ngelemahin mental kamu, serius. Kecuali lagu-lagu galau yang memotivasi hidup, kayak lagu Untungnya Bumi Masih Berputar tuh kayak oke lah, masih oke, fine. Atau lagu yang kayak apa? Jika tidak hari ini mungkin minggu depan, jika tidak minggu ini mungkin minggu depan, itu masih oke lah. Atau yang ketiga kayak lagu apa? Ingin punya rumah. Nah, oke, kalau itu masih oke. Tapi kalau yang sampai terlalu meringis, contoh misal, aduh takutnya nanti jadi viral ya. Misalkan, pokoknya lagu-lagu yang terlalu mendewakan dia, aku hancur tanpa dirimu, engkaulah pelita hidupku, tiada artinya hidupku tanpa kamu. Cepet mati itu. Serius, mental kita. So, kamu dengerin lagu galau tuh rusak perasaan kamu. Jangan dengerin lagu galau. Halo, assalamualaikum. Ilangin tuh playlist lagu-lagu yang galau, yang apalagi yang nggak usah. Ini nggak usah. Nggak tahu lagunya artinya apa, sok mau bikin tren sama anaknya lagi. Anaknya bagian ungkwe, nanti ibunya jijik. Dah, stop dengerin lagu galau. Fokus pengembangan diri, self improvement, soft skill. Mending fokusnya ke situ tuh. Kamu pengen banyak melupain orang, move up, bikin hubungan yang baik dengan Allah. Kedua, upgrade ilmu, upgrade skill. 3, update tentang perkembangan yang terjadi. Yang keempat, up to you. Umpamane, gimana kamu aja, mau berubah atau enggak, kamu yang tanggung jawab tentang diri kamu. Sedekat-dekatnya kamu sama teman kamu nggak peduli sama masa depan kamu. Belum tentu. Serius, guys. Harus siap berjuang sendiri gitu. Yang kedua, gimana cara nasehatin teman supaya nggak pacaran? Sulit. Meyakinkan orang, meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada kotoran. Kalau orang udah lagi jatuh cinta, sadar dengan luka atau sadari dengan kata. 1, sadari dengan luka, biarin aja sampai kena batunya itu. Nanti udah sakit hati, kecewa, baru kamu masuk dakwah itu ya. Temenin tuh masa-masa galaunya dia tuh. Yang kedua, sadari dengan kata, nasehatin baik-baik. Gak usah yang, bro, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, digaplok kita itu. Pelan-pelan aja, bro. Yuk, bro, lu mah bro. Ngapain lu ngejar-ngejar si Dewi? Misal namanya Dewi. Lu jadi hancur kuliah, lu bayangin. Lu kuliah, gak jadi kuliah cuma gara-gara lu marahan sama si Dewi. Jadi lu gitu, coba bayangin. Tuh, ngancurin logika berpikir, nggak perlu pakai ayat-ayat duluan, tapi ajak mikir dulu nih. Cara dekatnya sama temen itu harus namanya ada secara ilmu komunikasi, proximity atau kedekatan. Nanti lah kapan-kapan saya jelasin karena udah kemalaman. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Tapi yang jelas Quran surat An-Nahl
Mana yang nanya tadi? Rijal? Iya, Jal hadir. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasan. Dengan cara yang terbaik. Insyaallah teman kamu taubat lah. Ada cara ekstrim bully. Itu tugas saya aja. Nanti kamu jangan. Tugas saya. Dan kayak kira gitu ya. Saya papap sekali teman-teman sekalian. Allahumma janji setelah ini nggak nakal lagi. Jangan nggak janji, janji nggak nakal lagi. Jangan bikin status janji nggak nakal lagi, kalau nakal lagi janji lagi. Janji nggak nakal lagi. Penutup terakhir sebelum perjumpaan. Aku tuh sayang banget ya sama Masjid Kuba. Lama banget aku tahu sih ya. Padahal nggak ada nasi. Iya, enggak, ini ngobrol aja. Suka sensitif. Nih, usahain malam ini kita tobat bener-bener. Bareng-bareng. Rasakan perubahan hidup kamu, nikmat banget. Jangan pernah menggugat Allah dengan amalmu. Tapi jadikan amal solehmu sebagai wasilah kebaikan dalam hidup. Bertawasul dengan amal soleh. Ya, bismillah. Dari sekarang, perbaikan hidup. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wabitu billahi rabba wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Di Instagram Papa ada zikir majlis akhir, silakan dibuka. Di Instagram aku di sorotan ada yang bulat-bulat di bawah untuk sorotan. Itu ada zikir akhir, doa akhir majelis. Ada ketemu? Ya, yang nggak bawa HP ikutin aja. Doa akhir majelis ini. Ya, kita baca sama-sama. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi tarmihim minal bu'di bi syatat fa anta rajaiya ilahi wa sayyidi fafarik juyusan lil a'dawati admarat Rabbana fa'ana bima alamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar ma'a ahlil kutri unsa wa zakar Rabbi waffiqna wa waffiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan da'iman wa akilla ya ulama
nadha bil khairi wa nufa kulla syarr nadha bil khairi wa nufa kulla syarr Rabbana asli lana kulla syu'un wa akirra bil ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun wa firistur anta akraman satar wa firistur anta akraman satar wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurrafa wa ala sahbil masahbil ghurar wa ala sahbil masahbil ghurar. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat fisabil haq billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.